Halo guys, gue Ray. Hari ini gue mau mereview sebuah speaker yang sangat unik buat gue karena ketika gue lagi browsing kemarin, gue menemukan speaker ini. Jadi ini adalah speaker terkecil secara size yang pernah gue pegang secara langsung. Dan sampai detik ini sih gue belum nemu ya ada speaker yang lebih kecil secara size dibandingkan speaker yang akan gue review kali ini. Buat perbandingan aja ke kalian, ini adalah JBL Go 3. Dia line up terkecil dari JBL dan secara size dia udah cukup compact, cukup kecil, cukup simple, dan ini akan gue rekomendasikan kalau kalian memang mencari speaker yang kecil, yang gampang dibawa-bawa, ini adalah pilihan yang menarik. Yang kedua, kalau kalian masih ngerasa JBL Go 3 ini kebesaran, kalian punya alternatif kedua, Xiaomi. Xiaomi ini secara size lebih kecil dibandingkan JBL Go 3, cukup signifikan. Jadi ketika gue nyobain Xiaomi ini, gue ngerasa ini speaker yang sangat lucu ya bisa gue bilang. Karena speaker sekecil ini, gue rasa ini akan effortless kalau kalian bawa-bawa berpergian dan lain sebagainya. Apalagi untuk sound quality yang dihasilkan dari speaker sebesar ini, udah bagus menurut gue. Tapi kalau kalian ngerasa Xiaomi ini aja masih besar buat kalian, mungkin speaker yang satu ini akan cocok buat kalian, yaitu Momoko. Jadi secara size kalian lihat langsung perbandingannya, Momoko ini jauh lebih kecil lagi dibandingkan Xiaomi. Mungkin kayak setengahnya lebih kecil dibandingkan Xiaomi. Jadi gue menobatkan kalau ini adalah speaker terkecil sepanjang masa ketika gue mereview sebuah Bluetooth speaker. Untuk harganya, ini dijual seharga 99.000. Kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Dan kita bahas aja yuk, apa sih kelebihan dari speaker yang size-nya nggak masuk akal kayak gini. Pertama, kalau kalian ngomongin sisi build quality, gue sendiri nggak ada komplain. Build quality-nya tuh cukup bagus ya. Materialnya berbahan plastik pastinya, finishingnya putih doff, dan gue nggak ada masalah sama sekali dari sisi build quality yang cukup bagus. Meskipun kalau dari sisi desain ini tuh kurang atraktif aja menurut gue. Kalau desainnya kotak, gue rasa ini akan lebih lucu sih. Kalau desainnya bulat seperti ini, ya ini tuh mirip-mirip kayak macaroons gitu ya sekilas. Ngomong-ngomong soal macaroons, dia juga disediakan varian warnanya tuh banyak. Untuk layoutnya sendiri pastinya nggak ada apa-apa. Kayak input udah nggak mungkin ada di sini karena auxiliary udah otomatis jacknya besar dan lain sebagainya. Jadi dia memang nggak menyediakan input apapun kecuali Bluetooth. Untuk tombol on off-nya terletak di sisi bawah dan hanya ada satu buah tombol seperti ini. Kita coba nyalain. Notifikasinya simple dan ada satu buah LED indikator yang terletak di bagian belakang juga. Terus ada satu buah charging port. Sayangnya charging portnya ini belum USB Type-C ya. Ini kayak masih micro USB. Terus ada satu buah lubang kecil untuk kayak sebagai gantungan gitu. Jadi karena sekecil speaker ini, jadi kalian bisa menggunakan speaker ini sebagai gantungan di handphone kalian atau di gantungan kunci, di tas dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian masih ngerasa ini tuh cukup effort kalau kalian bawa pergi, ya ini udah nggak akan effort sama sekali karena tinggal kalian gantung aja, kalian juga udah nggak mungkin lupa bawa speaker sekecil ini. Kalau kalian ngomongin spesifikasi, tentunya kalian nggak bisa berharap banyak. Power outputnya cuma 1 watt. Xiaomi ini kalau nggak salah kayak 3 watt atau 5 watt, gue agak lupa. Yang jelas dia pastinya lebih besar. Terus kalau kalian ngomongin baterai di sini juga sangat kecil. Dia kayak cuman 140-an mAh untuk kapasitasnya, yang bahkan tuh bisa lebih kecil dibandingkan TWS ya. Jadi TWS untuk rumahnya aja tuh bisa 300-an mAh. Ini kayak cuman 140 mAh. Yang jelas gue nggak pernah nyoba speaker yang hanya mempunyai 140 mAh. Untuk lifetime-nya, ya ini diklaim bisa sampai 4 jam sih, dan gue sendiri nggak nyoba ya, tapi ya mau berharap apa lagi sih dari sebuah speaker yang size-nya sebesar ini. Tapi dengan power output 1 watt ya mungkin aja sih dia bisa nyampe 6 jam atau 5 jam karena baterainya memang nggak butuh besar juga untuk power output 1 watt seperti ini. Untuk fiturnya gue rasa nggak ada apa-apa lagi. Di sini sih ada mikrofon ya, tapi gue sendiri belum ngetes untuk kualitas mikrofonnya. Dan ya kita coba aja langsung menaik kualitas dari mikrofon Momoko ini. Oke, dan ini adalah kualitas mikrofon dari Momoko speaker ini.
Meskipun kecil, tapi speaker ini ternyata mempunyai built-in microphone yang kualitasnya ya kurang lebih seperti ini. Jaraknya gue pakai sekitar 20-30 cm ya, dan ketika gue taruh di meja ya kurang lebih seperti ini untuk kualitas mikrofonnya. Ketika gue deketin, ya kualitasnya akan menjadi seperti ini. Mikrofon ini terletak di sisi belakang kayaknya karena ada satu lubang gitu, dan ya gue rasa ini fitur yang nice to have untuk sebuah speaker kecil seperti ini. Dan ini speaker ya bisa juga kalian jadikan sebagai speaker Zoom meeting misalkan. Itu aja paling, dan sekarang kita lanjut lagi yuk ke TV-nya. Jadi sekarang langsung kita bahas aja sound quality dari Momoko ini. Jadi ketika gue mendengarkan speaker ini, memang ekspektasi gue tuh nggak berharap banyak ya, apalagi speakernya segede gini. Kalau Xiaomi ini mempunyai sound quality yang di atas ekspektasi gue karena gue melihat dari sisi size-nya. Tapi kalau speaker ini, gue tadinya berharap at least speaker ini tuh paling nggak lebih baik gitu secara sound quality dibandingkan sound quality bawaan smartphone misalkan. Karena secara size, secara speaker harusnya kan ini tetap lebih besar secara size dibandingkan speaker-speaker pada smartphone. Tapi ternyata sound quality-nya tuh nggak sebagus itu ya. Jadi ketika gua coba, suaranya memang nggak bisa besar dalam artian tuh dia lebih kecil suaranya dibandingkan smartphone gua. Smartphone gua itu aja smartphone lama ya, S10 Lite, yang hanya mempunyai speaker mono. Kalau smartphone baru zaman sekarang pastinya udah speaker stereo. Secara nggak langsung harusnya pastinya secara sound quality udah lebih baik dibandingkan speaker ini. Gue nggak bisa mendeskripsikan lebih detail sih mengenai karakter suara dan lain sebagainya, karena basicnya ini adalah speaker yang kurang proper aja sih kalau buat gue sebagai speaker. Jadi ini menurut gue 11-12 sama suara smartphone, bahkan untuk smartphone baru, smartphone flagship, ini udah pasti di bawah untuk kualitas suaranya. Dan kalau kalian mau tahu kualitas suara seperti apa, ya kurang lebih kayak gini. Jadi overall, speaker ini tujuannya buat siapa? Ya, speaker ini sih gue rasa lebih ke lucu-lucuan aja ya. Kalau kalian koleksi speaker-speaker Bluetooth, speaker-speaker kecil, ya ini sih speaker yang harus kalian punya sih kalau kalian kolektor. Karena ini kayaknya speaker terkecil yang pernah gue lihat untuk portable speaker. Jadi ya kenapa enggak gue koleksi untuk speaker-speaker yang mempunyai desain seperti ini. Meskipun secara sound quality ini nggak bisa diharapkan sama sekali, tapi at least secara desain, secara ide, ini adalah sebuah speaker yang cukup lucu, apalagi harganya masih cukup terjangkau ya, di bawah 100.000. Speaker ini nggak akan cocok kalau kalian mengincar sound quality buat menggantikan smartphone kalian, atau paling nggak kalian berharap untuk speaker ini mempunyai sound quality yang lebih baik dari smartphone kalian. Gue takutnya nanti kalian akan kecewa, karena hanya dengan menambah sekitar 30.000 kalian tuh udah bisa dapat Xiaomi yang seperti ini, yang secara sound quality udah jauh di atas Momoko ini. Jadi sisanya ya silahkan kalian putuskan sendiri aja, karena di sini gue hanya sharing mengenai speaker yang gue bilang sangat unik ini. Itu aja ya yang bisa gue sharing dari Momoko ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Thank you bagi kalian nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.